Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam mengikut beliau insyaallah, istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insyaallah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema kezaliman masa lalu dan masa kini. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sofari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan bahas tema kezaliman masa lalu dan kezaliman masa kini. Ketika kita mendengar kata zalim, maka itu akan juga banyak kita temukan di Al-Quran. Kata zalim di Al-Quran banyak, di hadis-hadis juga banyak kata zalim. Lalu secara bahasa kita semua mungkin pernah mendengar bahwa zalim itu secara bahasa menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa. Lalu bagaimana dengan makna zalim yang terdapat dalam Al-Quranul Karim?
Kalau kita buka tafsir Al-Quran, maka zalim itu di antara maknanya segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah, itu namanya zalim. Semua perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah maka masuk kategori zalim. Nah, kemudian jangan kita batasi bahwa zalim itu hanya kesewenang-wenangan pejabat. Zalim tidak dibatasi hanya itu. Bukan kesewenang-wenangan orang yang lebih kuat saja. Zalim jangan dibatasi itu. Nah, faktanya sekarang kita lihat, kan zalim tadi artinya setiap perbuatan yang melanggar aturan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, adakah orang di dunia ini yang perbuatannya banyak melanggar aturan Allah tapi dia kaya raya? Ada. Oh, banyak. Bukan jamaah An-Nur, bukan. Jadi banyak orang yang zalim atau melanggar aturan Allah di dunia ini kaya raya. Banyak orang yang melanggar aturan Allah atau zalim sehat, yang rajin ibadah taat kepada Allah sakit melulu. Kemudian yang zalim garis miring melanggar aturan Allah itu banyak yang karirnya, jabatannya tambah bagus. Nah, di dunia ini banyak, Pak, orang yang melanggar aturan Allah atau zalim, dia kaya raya, dia sehat, dia sukses di dunia ini, padahal dia zalim. Bagaimana jawaban Al-Quran untuk menjawab masalah ini? Kita buka surah Ibrahim ayat 42. Surah apa, Bu? Ayat 42. Surah Ibrahim itu surah yang ke-14. Jadi banyak orang yang zalim, siapapun dia, melanggar aturan Allah, hidupnya sekarang enak, sehat, kaya raya. Bagaimana ini? Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Allahnya ngantuk apa semangat nih? Kita lihat nih bagaimana menjawab itu semua. Wala tahsabanna, nunnya ada tasdid. Wala tahsabanna, kata Allah, jangan pernah sekalipun baik pikiran kamu, hati kamu menduga, mengira. Jangan pernah sekalipun menduga, mengira apa? Bahwa Allah ghafilan. Ghafilan bahwa Allah lalai, bahwa Allah lupa,
amma ya'maluz zalimun, untuk membalas perbuatan orang-orang yang zalim di dunia ini. Jadi kalau banyak orang melanggar aturan Allah atau zalim, dia kaya raya, dia sehat, dia sukses, bukan berarti Allah lupa, lalai balas kejahatan mereka. Enggak, Allah enggak lupa, Allah enggak lalai. Lalu apa kelanjutan ayatnya? Innama, sesungguhnya, yuakhiruhum, Allah hanya menunda, menangguhkan untuk membalas mereka. Allah balasnya menunda. Ditundanya sampai kapan Bapak Ibu balasnya? Ayatnya berlanjut, liyaumin, Allah tunda sampai datang satu hari. Yaum, hari kiamat. Ditunda, dibalasnya sampai datang hari kiamat. Ini penting. Makanya percaya kepada hari kiamat bagian dari rukun iman. Nanti Pak, belum selesai nih ayatnya. Di dunia dia banyak melanggar aturan Allah, enggak sholat, enggak puasa, nipu, mabuk. Bisa jadi dunia enak, kaya raya, sehat, ditunda Allah membalasnya sampai hari kiamat. Bagaimana reaksi mereka nanti di hari kiamat? Episodenya pasti begini nanti. Lanjut ayatnya, tashkhasu fihil absar. Begitu di hari kiamat Pak, yang tadi itu orang-orang tadi, tashkhasu fihil absar, mata mereka terbelalak. Terbelalak. Ada teks Sunda mah naon terbelalak? Molototnya. Nah, you know molotot? Nah, mata mereka terbelalak. Kenapa? Kaget, sekaget-kagetnya, takut sekali karena melihat balasan yang bakal dia pasti rasakan. Kaget, takut, melotot, terbelalak, tashkhasu fil absar. Melototnya ketika itu tidak bisa kedip lagi. Nanti itu ada orang yang melotot, ketakutan, lihat balasan, saking menakutkannya melotot, enggak bisa kedip lagi Pak. Ini bukan dongeng, saya suka bilang. Di hari kiamat nanti begitu tuh keadaannya. Biasanya Pak, Bu, kalau orang kaget, reaksi badan kita itu biasanya apa? Kalau kaget, biasanya mata melotot, kedua mulut mangap, ya kan? Di dunia kita lihat orang kecelakaan, sadis, kita melotot, bisa nggak kedip lagi? Di hari kiamat nggak bisa kedip lagi Pak. Saking kaget dan menakutkannya balasan yang bakal dia terima nanti. Nah, ini orang-orang yang zalim seperti itu keadaannya. Di dunia banyak yang dikasih enak ya. Hari kiamat kaget sampai nggak bisa berkedip matanya. Nah, kita lanjutkan. Kezaliman amma zalimun, kezaliman atau melanggar aturan Allah itu ada beberapa macam di ayat ini. Amma zalimun, yang ditunda dibalas di hari kiamat, orang-orang yang zalim yang pertama,
zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zalim terhadap Allah. Itu pertama. Bentuknya apa? Zalim terhadap Allah adalah menyekutukan Allah atau musyrik. Zalim terhadap Allah. Nah, biasanya Pak, Ibu, dalam situasi apa orang bisa terdorong melakukan kemusyrikan? Faktor apa sehingga orang yang tadinya nggak ada niat mau musyrik, tapi tiba-tiba ada dorongan kuat yang menyebabkan dia musyrik? Biasanya faktor apa, Pak? Faktor ekonomi. Urusan duit, pengen kaya, pengen laris, ya. Biasanya orang itu suka melakukan kemusyrikan. Bukan di Indonesia. Buka restoran, terus temennya bilang, restoran saya udah gitu pakai alhamdulillah lagi, alhamdulillah rame, banyak pengunjungnya. Iya, apa tuh trik-triknya, kiat-kiatnya gimana tuh biar rame tuh? Saya mau buka restoran nih, gampang. Mau tahu nggak? Mau. Ikut saya. Ikut saya. Diajak ke gunung, bukan ke Gunung Mas. Ajak ke Gunung Kawi. Faktor ekonomi, pengen kaya, pengen laris, itu biasanya orang berani melakukan kemusyrikan. Ini zalim terhadap Allah. Dosanya besar ini. Faktor ekonomi. Faktor apa lagi, Bu? Bu, udah pules belum? Yang mendorong orang jadi musyrik, tadinya sama sekali nggak ada niat, dia tiba-tiba kok ada dorongan kuat, akhirnya melakukan kemusyrikan. Tadi ekonomi, faktor apa lagi, Bu? Jabatan, terjabatan, ya kan? Pengen kepilih jadi anggota dewan, jadi gubernur. Ada yang sampai melakukan kemusyrikan, tapi saya rasa nggak ada ya yang pengen jadi ketua masjid melakukan kemusyrikan. Nggak ada itu. Iya, orang nggak ada gajinya, oh jadi RW. Nah, itu yang mungkin orang tadinya nggak ada niat, dan itu zalim terhadap Allah. Ada lagi zalim nih yang lain nih yang terhadap Allah. Itu surah Al-An'am ayat 93. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba u'iya ilayya. Dan siapa yang lebih zalim, kata Allah, selain dari orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang mengingkari ajaran Allah, mengingkari aturan-aturan Islam, tidak percaya dengan agama Allah, maka itu zalim terbesar. Yang kedua siapa? Oh iya ilayya,
orang yang ngaku mendapat wahyu, alias ngaku-ngaku nabi, itu zalim terbesar terhadap Allah. Ngaku-ngaku dapat wahyu. Di Indonesia Pak, banyak yang ngaku-ngaku nabi. Negara lain sedikit, kita paling banyak ngaku nabi Pak. Yang dari Depok ada ngaku nabi, Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Dulu siapa tuh petinju siapa? Musodik ya? Iya, ngaku nabi itu. Itu zalim terbesar terhadap Allah. Dapat wahyu juga tuh, siapa tuh namanya? Ya kita tahulah, Lia Eden. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Judul kita kezaliman masa lalu, kezaliman masa kini. Di masa Nabi, orang yang menyekutukan Allah itu nyembahnya berhala. Zalim musyrik masa lalu. Zalim masa kini apa? Punya Tuhan juga, tapi bukan berhala, kata Nabi. Itu penjelasan Nabi surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Zalim masa kini, masa Nabi musyriknya nyembah berhala. Masa kini apa? Nabi jelaskan ayat tadi. Nanti akan datang satu zaman, iman tinggal namanya saja, Islam tinggal upacara-upacaranya saja, ritual saja, sholat berjamaah, maulid, Isra Mi'raj, cuma tinggal begitu-begitu aja, kata Nabi. Hati orang-orang saat itu Muslim kosong dari petunjuk Allah. Mereka zikir di dunia, mereka zikir di masjid, tapi hatinya dunia, kata Nabi. Akan datang zaman seperti itu. Kemudian kata Nabi, saat itu umat Islam hanya rajin beribadah di bulan Ramadan. Ramadan rajin-rajin banget, kata Nabi. Zaman itu, tahu kapan itu datang apa belum nih zamannya? Udah kali ya kayaknya ya. Oh udah. Terus sahabat takjub, wah Rasulullah, apakah mereka menyembah berhala? Kata Nabi, iya, mereka nyembah berhala, tapi berhala mereka bukan dari kayu, bukan patung. Berhala mereka, Tuhan mereka di zaman itu adalah uang. Kezaliman masa kini, Tuhannya uang. Makanya ada ungkapan UUD, ujung-ujungnya duit. Innalillah. Langsung MBG. Bayangkan Pak, walaupun tidak semua ya, tidak semua, jujur saja, masuk perguruan tinggi, instansi, kerja di sana, kerja di sini, itu banyak pakai supaya bisa masuk, ya kan? Iya. Ar-rashi wal murtashi pinar. Nyuap, yang terima suap neraka, kata Nabi. Kenapa? Ngejar posisi, gaji, uang ujung-ujungnya. Nih, kezaliman masa kini, Tuhannya uang. Udah ngantuk belum? Dari tadi ya. Kita lanjutkan nih. Nah ini yang pertama, zalim terhadap Allah, musyrik.
Saya ingin memperdalam, sekedar mengingatkan kembali, tidak apa-apa. Menyekutukan Allah tidak, ke Gunung Kawi tidak, ke dukun tidak. Tapi kata Nabi, ittaqus syirkul asghar, takutlah kalian kepada syirik kecil. Ada syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, masyirkul asghar, apa syirik kecil itu? Kata Nabi jawab, qala ar-riya'u, riya itu syirik kecil. Nah, hati-hati nih, nggak nyembah berhala, tapi ada syirik kecil. Zaman sekarang ini banyak orang terjerat syirik kecil, kezaliman masa kini. Apa syirik kecil itu? Ibu, maaf, apa di antara faktor yang mendorong banyak sekarang, bukan ibu ya, emak-emak di tempat lain itu kok rajin banget foto. Kira-kira kata bapak, kira-kira dorongan utamanya apa, Bu? Di restoran foto berbaris 10 orang, kaki diangkat sebelah, tangan ke atas. Saya tanya, Bu, kan bukan ibu, kira-kira orang lain tuh melakukan itu faktornya apa sih? Hah? Karena ibu-ibu di sini nggak melakukan, Pak. Jadi bingung jawabnya. Enggak. Jadi di tengah danau kan gitu ya, ada perahu kecil diri 7 orang. Saya takut nyebur loh ngeliatnya itu. Di jembatan berbaris, gantian jalan satu-satu. Hai, gantian. Saya tanya, faktornya apa sebab itu mau melakukan itu? Wah, untung dijawab, happy aja, Pak. Kalau happy aja, Pak, boleh aja, Bu. Kalau happy aja. Tapi maaf, ada juga terkadang ingin membuat orang lain kagum. Ketika niat di hati ingin buat orang lain kagum, maka jatuh kepada riya. Nah, kira-kira banyakkan niat bikin orang kagum atau cuma happy-happy aja, Bu? Happy-happy aja kayaknya ya. Nah, ini dia ya. Jadi ingin membuat orang kagum. Saya nih sholat saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati saya, biar makmumnya kagum, maka saya jatuh kepada riya. Tuh, Pak. Ini zaman now nih, kezaliman zaman now yang di zaman Nabi enggak ada. Kenapa? Sekarang ada handphone. Nah, taruh status, niatnya apa? Hati-hati, tipis antara riya dan happy-happy. Selama niatnya benar, insya Allah selamat. Tapi kata Nabi itu riya itu nggak terasa kadang-kadang, bagaikan darah yang mengalir itu kan nggak terasa di dalam badan kita. Nah, itu zalim terhadap Allah, ingin dikagumi orang. Saya nih isi kajian, kalau niatnya biar bapak ibu kagum, saya riya. Nauzubillah min dzalik. Nggak pakai MBG ya, Pak? Min dzalik. Lanjut nih, syirik kecil, riya berikutnya. Terus contohnya nih,
Tadi kan ingin dikagumi. Yang kedua, syirik kecil. Pak, tumben ke masjid Pak berjamaah. Kalau saya nggak berjamaah, ntar apa kata orang? Ntar apa kata tetangga? Beribadah ke masjid, berangkat. Tadinya nggak mau berangkat, dia berangkat karena takut dicela kalau nggak ke masjid, maka juga jatuh kepada riya, syirik kecil. Takut dicela. Kalau saya nggak sedekah nanti dibilang pelit lagi. Sedekah, takut dicela kalau nggak sedekah, itu riya juga, syirik kecil. Kalau takut ke masjid diomeli istri gimana Pak? Ke masjid diomeli mulu sama bini. Nah, sekarang kita lihat, ini semua kezaliman masa kini, ya, yang harus kita benar-benar menjaganya. Ittaqu, kata Nabi, hati-hati kalian semua terhadap syirik kecil. Ini zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dapat menghilangkan semua pahala amal soleh kita. Beramal soleh ingin dikagumi, habis pahala. Beramal soleh takut dicela kalau nggak mengerjakan, habis pahala. Hanya di hari kiamat itu Nabi menjelaskan, ada orang-orang yang syirik kecil, riya, itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan innal mura'a. Wahai orang-orang yang riya, itu dipanggil wahai orang-orang yang riya. Terus kata Allah panggilan berikutnya, ya kafiru. Dia sholat, dia zakat, tapi karena riya di hari kiamat dipanggil oleh Allah dengan panggilan kafir. Bi arbaati asma, dapat 4 panggilan tuh yang riya di hari kiamat. Dipanggil kafir. Kafirnya bukan keluar dari Islam, kafirnya melanggar aturan Allah, kafir maksiat namanya. Yang kedua, ya fajiru, wahai orang-orang yang maaf durjana, kasar garis miring, maaf bejat. Wahai orang-orang yang bejat, itu orang-orang yang riya tuh di hari kiamat dipanggil kayak gitu. Ya ghadiru, kata Allah, wahai para pengkhianat. Itu orang-orang yang riya tuh di hari kiamat. Ya ghadiru, wahai para pengkhianat. Ya khasiru, wahai orang-orang yang rugi. Itu panggilan bagi orang-orang yang riya di hari kiamat. Kata Allah, hari ini dolla sa'yuka, hilang semua usahamu, wa batala ajruka, hapus semua pahalamu, kata Allah. Karena waktu beramal itu riya, ingin dikagumi, takut dicela, cari-cari validasi. Ini juga riya. Ini zalim terhadap Allah. Bentuknya ada yang syirik tadi itu, tapi ada juga yang syirik kecil. Saya ingin mengingatkan kembali, ini penting soalnya, tidak apa-apa. Riya itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Contoh, riya di awal sudah riya. Dia bawa hewan kurban besar, ya. Terus niatnya
biar orang-orang pada kagum. Saya bawa kurban hewan paling mahal, beli sapi apa, limosin misalkan. Niat riaknya sudah di awal tuh, agar orang-orang kagum. Itu di awal. Ada riak di tengah. Di awal selamat. Contoh sholat, sholli fardal maghribi lillahi ta'ala. Ikhlas tuh di awal. Masih numpang sama mertua, maghrib pelan, mertua belum pulang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mertua pulang, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Mertua pulang. Riaknya di tengah. Riak di tengah tuh. Awal niatnya benar, di tengah tuh, supaya mertua kagum. Wah, iya. Yeah. Mertuanya berapa, Bu? Oh. Ini riak di tengah ya. Ada riak di akhir. Riak di akhir. Maaf nih, saya yakin bukan jamaah sini. Riak di akhir. Berangkat haji lillahi ta'ala, naik pesawat lillahi ta'ala, sa'i tawaf lillahi ta'ala, wukuf nangis-nangis lillahi ta'ala, pulang ditanya, gimana Bu waktu haji di sana? Saya nggak berhenti nangis terus di sana. Saya tawaf nangis terus, keinjak Bu kakinya. Lihat, bisa ria, bisa enggak. Kalau niatnya agar yang dengar cerita kita kagum dengan ibadah kita, maka itu ria di akhir. Yang begitu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada dua orang. Saya di sana alhamdulillah nangis nggak berhenti. Kalau niatnya bikin orang kagum dengan cerita saya jatuh ria di akhir. Tapi kalau saya niatnya supaya mereka tertarik berangkat ibadah haji, itu bukan ria, tapi kayaknya tipis sekali tuh niatnya tuh. Ini zalim terhadap Allah, syirik kecil. Suruk jam berapa, Pak? Kalau sudah pegel, monggo kakinya luruskan ya, supaya saya tidak zalim kepada Bapak Ibu ya. Silakan diluruskan, diminum. Udah habis ya. Kita lanjutkan zalim yang kedua. Nah, banyak yang Allah tunda. Zalim kedua, zalim amma zalimun, zalim terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan masih ingat. Zalim maknanya setiap perbuatan yang melanggar aturan Allah. Jangan dibatasi zalim itu kesewenang-wenangan penguasa saja. Siapapun bisa berbuat zalim. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Apa contohnya? Tidak sholat, tidak puasa. Itu zalim terhadap diri sendiri. Banyak enggak orang yang tadi pertama zalim terhadap Allah, dia musyrik, dia riya, tapi kaya raya? Banyak enggak? Banyak.
Yang kedua, tidak sholat, tidak puasa, kaya raya banyak. Banyak yang sehat, banyak, padahal zalim terhadap diri sendiri, Pak. Nah, ini dibalasnya nanti sampai mata mereka terbelalak saking menakutkannya. Tidak puasa, tidak sholat, tapi lihat banyak yang sukses. Ya. Nah, kemudian ada zalim yang hati-hati nih. Zalim terhadap diri sendiri, tidak bersyukur kepada Allah. Itu zalim terhadap diri sendiri. Kalau saya tidak bersyukur kepada Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Di dunia ini, Pak, lebih banyak yang bersyukur atau lebih banyak yang tidak bersyukur? Nah, mulai konsennya mulai kabur nih, mulai capek nih, Di dunia ini lebih banyak yang bersyukur atau lebih banyak yang tidak bersyukur? Yang tidak bersyukur. Qalilan ma tashkur. Kita lihat, zalim terhadap diri sendiri, dampaknya tidak harus menunggu kiamat. Tidak bersyukur kepada Allah, zalim terhadap diri sendiri, di dunia aja sengsara, merasa kurang melulu, ngelihat orang iri. Dunia aja udah ribet, nggak bersyukur. Pak, kenapa Bu? Itu tetangga bisa beli mobil baru, masa kita enggak? Ribet. Di dunia aja nggak bersyukur, udah sulit ya. Nah tuh enak tuh, datang tuh dopingnya tuh, minta tahu aja pengurusnya, mata mulai berat, datang berikutnya, alhamdulillah ya. Bu, udah ngantuk? Enggak ya, dapat juga. Nah, sekarang itu zalim terhadap diri sendiri, tidak bersyukur. Kemudian nih, menunda taubat. Itu zalim terhadap diri sendiri. Nunda taubat. Kok nggak sholat? Nanti ajalah. Kok nggak puasa Ramadan? Nanti ajalah. Zalim terhadap diri sendiri. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Zalim terhadap orang lain. Coba kita ingat. Pertama, zalim terhadap Allah. Bentuknya musyrik. Kemudian juga riya. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Banyak tidak sholat, tidak bersyukur ya, menunda taubat. Yang ketiga, zalim terhadap orang lain. Nih, kezaliman masa lalu terhadap orang lain belum terjadi. Kezaliman masa kini terhadap orang lain banyak terjadi. Apa Pak? Contoh zalim terhadap orang lain. Kira-kira apa? MBG. Langsung di kepala MBG itu. Saya nggak memperpanjang masalah itu, ya, khawatir unsur politis ya. Apa yang lain Pak? Yang di masa Nabi tidak ada, sekarang ada. Contoh nih,
Ada hadis Nabi, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang-orang muslim, menghina, mencaci orang-orang Islam itu adalah perbuatan orang fasik. Zaman Nabi kezaliman terhadap orang lain, mencaci itu bisa harus langsung ketemu orangnya. Kalau nggak ada orang, dia mencaci maki siapa? Zaman sekarang zalim terhadap orang lain, dia nggak perlu kemana-mana. Di rumah lewat apa mencacinya? Lewat handphone. Nih zaman sekarang nih, menghina nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah. Pegang handphone, wah udah dah tuh. Apalagi kalau musuh politik, udah guri-guri nyoy. Yang dia benci pasti salah, yang dia dukung pasti, itu fanatik buta namanya. Yang dia benci pasti salah, yang dia dukung pasti benar. Muncul caci maki itu. Wah. Mencaci seorang muslim itu perbuatan orang-orang fasik. Nah, zaman Nabi belum ada caci maki lewat media sosial. Berikutnya, wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang-orang Islam itu tindakan perbuatan kafir. Dia tidak keluar Islam, tapi kafir maksiat, kafir melanggar aturan Allah. Zaman sekarang itu banyak orang-orang yang menganiaya sampai meninggal dunia. Ada yang nggak meninggal tuh kemarin, berapa tahun disekap? 3 tahun. Ini kezaliman masa kini. Kezaliman di masa jahiliyah, buang bayi lahir yang perempuan masuk ke dalam bayinya dibuang di mana? Tanah. Zaman Nabi. Kezaliman masa kini, ada orang buang bayi kemana? Got, tempat sampah. Lebih sadis lagi. Innalillah ya. Kezaliman masa Nabi belum ada, tapi sekarang masa kini banyak sekali, Pak. Dan semoga anak-anak kita, keluarga kita bisa terjaga. Ini yang sekarang banyak terjadi ya. Jangan sampai juga kita berbuat zalim terhadap pasangan hidup kita. Wah, langsung tuh kata Nabi, ithnani yu'ajiluhuma. Ada 2 siksa yang Allah kontankan di dunia. Al-baghyu, berbuat sewenang-wenang terhadap pasangan kita. Bapak tidak nampar istri, ibu tidak maki-maki suami. Tapi al-baghyu, kezaliman juga, tidak mau mendengar saran istri, saran suami, itu juga zalim. Astagfirullahaladzim. Tidak mau mendengar saran suami, saran istri, itu juga zalim. Nampar enggak, itu al-baghyu. Merasa paling benar, sewenang-wenang. Kamu tuh tahu apa? Aku tuh capek, dari pagi berangkat cari uang. Istri nggak mau ngalah, aku juga.
Pagi masak, mandiin anak, nyuci, nyetrika. Kamu tuh enak, nggak tahu apa-apa. Aku juga capek. Wah, bertengkar, menyebutkan jasanya masing-masing, menyebutkan kewajibannya masing-masing. Itu kewajiban masing-masing punya. Nggak mau dengar saran pasangan kita, itu juga zalim. Nampar enggak? Astagfirullahaladzim. Zalim terhadap pasangan. Jangan sampai meremehkan. Bapak Ibu tahu nggak, kalau hati kita meremehkan pasangan kita, Allah tahu nggak? Allah tahu. Kok kencengan ibu-ibu tahu? Allah tahu kalau kita meremehkan pasangan kita, dan itu zalim terhadap orang lain. Nah, zaman sekarang zalim terhadap pasangan luar biasa. Ada yang disundut istrinya pakai rokok. Ada yang dicongkel, Pak. Waduh, dicongkel matanya. Dicongkel. Ada yang maaf dipotong. Ya, saya tidak mau sebut. Dipotong tuh, ada tuh. Innalillah. Ada yang dipukuli. Bayangkan dulu waktu pacaran kayak apa sih? Sayang-sayangnya luar biasa. Ternyata ya Allah, itu dia banyak yang zalim. Nah, hati-hati nih. Berkaitan dengan harta. Udah seruk belum, Pak? Oh, udah. Udah ya, Pak? Oh, udah. Baik nih. Terakhir nih. Zalim terhadap orang lain, mencaci, menghina, gibah. Ini repot ini kita melunasinya. Menghapus dosanya susah. Sebelum orang itu memaafkan kita, bahwa Allah tidak akan memaafkan. Zalim terhadap Allah, dia musyrik tapi taubat-taubatan nasuha, amal soleh bisa Allah terima. Tapi nyakitin orang, fitnah, gibah, caci maki, cela, kalau dia belum maafkan kita, Allah nggak maafin kita, Pak. Ini repotnya di sini, zalim terhadap orang lain. Nah, jadi kadang-kadang ada yang acting tuh, ribut mulu sama suami, ya. Suaminya meninggal, bukan di sini, Bu. Suaminya direndahkan, ribut. Pas suaminya meninggal, nggak pergi kemana-mana, deketin, dikekepin aja. Aduh bapak, kenapa meninggal dulu? Waktu hidup habis itu. Ini berkaitan dengan harta. Terakhir, bapak suka nggak? Barangkali ada yang ditanya berkaitan dengan pembagian waris. Hati-hati. Kalau kita nggak ahli, jangan coba-coba jawab. Kenapa? Kita bisa mengakibatkan fatwa kita salah. Orang yang berhak dapat malah nggak dapat gara-gara fatwa kita salah. Kenapa demikian? Ada keluarga nih meninggal, masalah waris. Dia bingung, tanya ke siapa ya kita. Dia lihat, oh bapak itu tuh 5 waktu rajin ke masjid tuh, An-Nur tuh. An-Nur dah, masjid yang lain tuh. 5 waktu tuh dia. Rajin banget ibadah tuh dia. Orangnya baik. Ini masalah waris pasti dia ngerti. Dia pikir yang rajin berjamaah, yang rajin sholat sunnah, ngomongnya baik, udah pasti ngerti masalah waris. Dia datangi, Pak, tolonglah Pak, kami ini lagi ada masalah waris. Kenapa? Mulai tuh.
mulai sifatnya muncul. Iya, ini kakaknya sudah dapet, terus masih ngotot-ngotot, pengen dapet, adiknya belum dapet, adiknya bilang begini, tapi kakaknya bantah-bantah begini. Gimana ya Pak, kira-kira berhak nggak si kakak tuh Pak? Padahal misalkan kakaknya nggak berhak, karena ditanya, ini merasa tahu, dia bilang, iya kakaknya dapet dong. Padahal harusnya kakaknya nggak dapet, dia nggak tahu menyelesaikannya. Akhirnya apa? Gara-gara fatwa dia, itu si kakak yang harusnya nggak dapat harta yang harusnya hak milik adiknya, harta warisnya harus adiknya yang dapat, kakaknya lebih besar. Gara-gara fatwa yang keliru, maka dia dapat yang bukan haknya, itu kakak yang ngasih fatwa, dosanya berganda. Ini dia mikir apa takut nih? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang kita belum tahu kita paksakan untuk menjawab berkaitan masalah kezaliman terhadap orang lain. Waduh, jadi jatuh kepada yang tidak berhak gara-gara yang ngasih fatwa sok tahu. Nah, demikian yang saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Ya. Bagaimana kita dalam beribadah ya? Ada yang berlomba-lomba dengan ayatnya fastabiqul khairat. Itu duduknya di mana juga? Fastabiqul khairat, kemudian maaf. Ya, berlomba-lomba kan? Iya, iya. Nah, itu mana kita ibadah? Ya. Sedekah, ada posisi agama apa? Oh, ya. Itu ayatnya kan walikul liwijhatun huwa muwalliha. Lanjutannya pastabikul khairat. Nah, ketika ayat Allah perintahkan pastabiku, ini luar biasa. Pastabiku seakar kata dengan musabaqah. Musabaqah berlomba-lomba untuk mendapat nilai terbaik. Pastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, caranya baik. Jangan berkata dia mah biar kata mulutnya begitu, rajin sedekah. Dia sih biar kata mulutnya begitu, rajin tahajud, rajin berlomba-lomba kebaikan. Pastabiqul khairat, segera, cepat, seolah paling dulu berbuat kebaikan, tapi disertai dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai ketika berlomba kebaikan menzalimi yang lain. Ini yang bahaya. Ada nggak orang yang niatnya berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, misalkan di masjid, ujung-ujungnya berantem, ada nggak? Bukan di sini Pak, saya nanya, ada nggak yang begitu? Niatnya sama, saya mau ingin mengabdi di masjid, jadi pengurus, jadi apalah di masjid, ingin berlomba-lomba. Saya udah tua nih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ternyata kadang-kadang maaf, ada yang sikut-sikutan, ada yang nyebar-nyebar fitnah. Banyak Pak, bukan di sini Pak. Banyak. Berarti banyak banget ya Pak. Jadi Pak, jangan sampai berbuat baik tapi ada kezaliman ketika meraih yang baik.
nggak ada pahalanya. Makanya Imam Ghazali menasihati kita, ketika kita berbuat baik, satu, apakah kebaikan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Tolak ukur pertama. Yang kedua, apakah kebaikan itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain? Yang ketiga, kalau kita sudah temukan cara yang baik, cari cara yang terbaik. Bukan cuma sekedar baik, cari cara yang terbaik. Baru tuh laksanakan kebaikan. Jangan sampai berlomba-lomba dalam kebaikan tapi ada caranya yang tidak baik. Amal ma'ruf bil ma'ruf, bukan amal ma'ruf bil munkar. Ada amal ma'ruf nahi munkar, tapi jangan sampai amal ma'ruf bil munkar. Amalnya, niatnya baik, tapi meraihnya dengan kemungkaran, nggak ada pahalanya. Nah, itu jawaban saya, Pak. Ini maksudnya ini Pak ya, itu memancing orang. Baik kan? Mancing orang. Oh iya. Oh gitu maksudnya. Mancing-mancing. Iya. Iya. Oh, mancing maniau. Baik Pak, mancing-mancing tujuannya. Pak, tolong ya, Pak pengurus Anur, tolong diumumkan. Saya sedekah 5 juta. Tolong diumumkan hari Jumat. Sedekah itu kebaikan, berlomba-lomba. Tolong umumkan 5 juta ya. Saya mengatakan dalam hati, supaya orang-orang tertarik sedekah, maka bukan ria. Tapi kalau hati saya, biar orang-orang tahu saya sedekah, biar orang-orang tahu saya dermawan. Itu jatuh kepada ria. Jadi sangat bergantung dengan niat. Kira-kira saya rasa mudah-mudahan lebih banyak niatnya supaya orang tertarik sedekah, bukan bikin orang kagum, itu jadi ria. Jadi sangat bergantung dengan niatnya Pak. Jadi boleh diumumkan kalau niatnya biar orang ikut sedekah. Haji, umroh, ayo umroh, terus saya ceritakan biar orang tertarik ibadah umroh, bukan ria. Ya, sangat bergantung dengan niatnya Pak. Ya. Bagaimana? Cukup? Oh cukup ya. Ya udah kelamaan ya Pak ya. Baik, mungkin mengingat waktu cukupkan Ustadz. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mungkin terakhir dapat ditutup dengan doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.